Oh shit bro, rekamannya belum kerekam anjay. Gak apa lah ya, pertengahan match gak apa lah. Gak kerekam teman-teman, anjir lah. Oke, kita kembali di sini di arah tim Vesa yang berada di daerah Bima Sakti atas. Nampaknya zona tidak mengarah karena mereka tapi tempat yang berbeda juga dari tim Level 80 berhasil mendapat satu player. Kita akan berpindah karena Chelsea yang sedang lag juga ternyata. Apa sih akan coba untuk masuk sedikit demi sedikit karena Bima Sakti akan berkaitan dengan tim Vesa. Harusnya bentar lagi peperangan tidak akan bisa dibendung karena zona sudah semakin kecil, tinggal satu player tersisa. Tapi si Rex pun juga sudah mengamankan satu tempat yang cukup baik sekali yang dimana tim dari Vesa pun nampaknya tadi akan masuk ke area ini. Karena itu menjadi satu tempat yang memang paling cukup aman. Tapi di atas seorang Yoshi ada satu tim. Misalkan seorang Yoshi karena V1 go pun harus knockdown kembali. Itu dia, Yoshi coba untuk mencari, harusnya itu tim dari Vincent. Yoshi Kasu coba untuk mencari posisi tapi memang tidak ada posisi sama sekali dan knockdown di tangan seorang PH Ray. PH Ray berhasil mendapatkan seorang Yoshi Kasu barusan. Tempat yang berbeda juga di tim WAG memang ternyata tadi. Benar saja kah? Atau beda teman-teman ternyata? Tim dari PH ternyata di sini yang mengganggu jalur dari Yoshikashu tadi. V80 kok nggak kelihatan teman-teman. Vesa ternyata di sini pun sendirian saja karena 3 rekan sudah terculik barusan. Ada sebuah mobil, tembakan satu orang di atas tapi menggunakan pisau atau bagaimana barusan, panik nampaknya ataukah senjatanya salah tertukar. Dan akhirnya buat Vesa pun harus berpulang di sini cukup cepat juga dari rekan-rekan Vesa. Bisa TR, agak terbagi nampaknya tim-tim dari bisa TR di sini. Coba kita dengar, ada sebuah mobil dari sebelah kanan coba untuk melakukan reviving sopir MBG. Reviving berhasil dilakukan ke arah dua tim tapi tidak akan bisa bertahan begitu lama karena satu orang dari luar. Cukup mengganggu nampaknya, ada satu bom yang dilemparkan ke arah dalam. Tapi masih bisa untuk dibendung. Ternyata hanya sebuah bom saja, tidak begitu sakit. Entah itu barusan bom atau senjata flare teman-teman. Kita coba dengarkan. Ada sebuah lemen yang sudah dipasang tapi akan hancur pastinya. Ternyata memang itu kerugian dari memasang lemen dari luar. Tapi ada bom yang masuk ke knockdown di tangan V80 Rails. Berhasil mendapatkan satu player dari sopir MBG barusan. Tapi Charles pun mendekat ke arah rekannya yang barusan terculik. Vincent di tempat yang berbeda juga. Akan sedikit kesulitan di sini tekankan dari Vincent karena mereka cukup terbagi. V80 pun juga. Ada satu player yang coba cabut. V80 agak terbagi juga ternyata, dibagi menjadi 2 dari arah atas. Itu dia. Coba untuk mencari. Harusnya itu ada tim dari Sirex teman-teman. Tembakan tapi miss nampaknya barusan. Tembakan coba tembakan agak miss lagi tuh. Tidak tembakan yang masuk sama sekali dari Makora nampaknya atau bagaimana. Dan akhirnya Makora pun harus knockdown. Apa yang terjadi Makora? Miss tembakan dan malahan tidak menembak sama sekali. Buatnya harus terculik di sini. Berpindah ke arah apa sih Ki juga. Kawan-kawan nampaknya masih bisa untuk melakukan revive dari seorang Rails. Itu dia. Kita tembakan kembali terjadi. V80 harus berhati-hati. Lihat sing dari apa Siki berhasil mencuri satu player. Thank you harus udah share live nya. Kita berpindah ke arah V80 Makora coba tuh masuk dan bersatu dan teman-temannya coba akan berkumpul di sini. Masuk ke dalam zona aman karena peperangan terjadi di tempat yang berbeda. Mereka melakukan tuntutan tapi si Rex pun juga tersisa 2 orang. THT pun harus terculik. Si Rex coba untuk mengisi darah terlebih dahulu dan tidak ada bisa satupun cover yang bisa masuk ke arah rekan-rekannya. Karena memang cukup tertutup area tersebut. Ada sebuah keluar coba untuk melakukan reviving harusnya seorang si Rex tapi sakit sekali zonanya memang. Coba untuk dicoba, apakah masih bisa? Harusnya masih bisa untuk melakukan revive tapi apakah si Rex bisa untuk survive? Apa yang tidak akan bisa teman-teman karena zona cukup sakit. Untuk cabut tidak akan bisa. Benar saja si Rex pun terknockdown. Itu dia 3 orang dari SR Aganta coba untuk di revive tapi WAG pun masih full. Berhasil menculik seorang V80 Saga. Tim dari WAG di sini akan memanas dan mencari musuh-musuh mereka di semifinal kali ini. Tidak akan dibiarkan masuk ke grand final dan itu dia knockdown satu player untuk berhasil didapatkan dari seorang Rip Boots. Coba untuk diantar lebih dahulu karena Makora ternyata barusan. Itu dia Rip Boots
Coba untuk mencari kembali musuh-musuhnya yang akan coba diculik, tapi ternyata masih belum juga terlihat dari tim dari PH di sini dan kawan-kawan WAG. Dan mereka memenangkan, tapi keluar zona Ray atau bagaimana? Oh, ternyata pas teman-teman. Tembakan ke arah belakang, berhasil melakukan backstep. Jadi 1v1 terjadi dan knockdown, tapi dari arah belakang ada gangguan yang cukup baik, tapi masih ada sebuah peluang yang bisa di-pop up. Tembakan kembali masukkan, tapi masih bisa kah? Masih bisa ada coveran dari backup dari rekan-rekan, tapi WAGL pun harus knockdown. Harusnya ini dia Ray pun harus knockdown, terlalu memaksakan, tapi 1 lawan 2 nampaknya tidak akan terjadi di sini. Spervan dengan rekannya coba akan masuk, tapi masih ada sebuah Orion dan Buya untuk tim WAG dan kawan-kawan. Ntar guys, SS dulu ya. Tuh. Ntar teman-teman kita screenshot dulu. Biar oke. 28 lah. Jangan keluar guys, kalau kalian nggak mau penyusup susah kita. Oke, sudah full teman-teman. Oke, sip. 2 game aja kah? Iya, 2 game aja Har. Yuh, ada yang keluar. Oke, teman-teman, kita akan masuk ke game kedua. Dan malam hari ini kita akan coba Oke, udah masuk kan. Malah ngebug anjay kelas. Oke, udah nih. Oke, teman-teman, kita masuk ke match kedua pada malam kita lihat di sini tim dari RRQ. Ada sebuah pergantian ke arah Dolls, nampaknya perusahaan akan masuk dan coba turun ke arah center, tapi di sebelah kiri mereka pun ada satu tim yang cukup dekat dengan mereka. Kita berpindah ke arah tim lain-lain juga. Dari WAG agak sedikit dekat juga dengan tim RRQ. Di arah bawah saja nampaknya kita akan berpindah tindak terlebih dahulu pada peperangan dari awal. Nampaknya tidak ada, teman-teman. Ada peperangan urusan dari satu rekan. Aduh, ngebug pula. Aduh, weh.
Oke, Dos barusan pun terknockdown. Tangan satu player nampaknya. Jami pun juga membantu dalam rumah peperangan terjadi. Dia dan harus terknockdown juga. Ada seorang Jami. Misalkan 2 player yang cukup jauh. Tapi tempat yang berbeda juga harusnya. Akan ada Akeo yang akan dikejar oleh 1 player. Tentunya Haji cukup jauh. Akeo dari belakang. Akeo 1v1 terjadi dengan Yusi tapi knockdown pun juga akhirnya dari seorang Akeo. Berpindah ke arah yang lain. Di sini Reki pun Aryan pun terknockdown. Support mereka Reki Hair ternyata berpisah dan di sini ada kita akan takut sama sekali karena mereka hanya bertiga. Mereka tidak mempunyai satupun hal yang akan membuat mereka takut. Mereka coba untuk mencari kembali nampaknya, tapi di tempat yang berbeda sini dari PH dan kawan-kawan nampaknya sudah melihat ada 1 player di depan itu tembakan dengan MP di mana karena seorang Ray. Dia kena knockdown karena Disa DR namanya. Ray pun sana 1v1 terjadi kembali. Ada 1 rekan dari musuh yang mereka lawan di sini berhasil didapatkan kembali ke arah Sophia MG. Bisa pun ke end tapi dari arah belakang gangguan cukup mengganggu. Kembali Ray dan rata sudah kawan-kawan dari Sirius, tapi itu dia ada penculikan kembali apa Siki ke arah seorang SPR Fan barusan. Itu dia punya masih bisa untuk di revive dari seorang apa Siki barusan. Makanya coba diarahkan dari Ray dengan escape protokol dari luar. Knockdown berhasil didapatkan dari Makora. Ternyata beda tip. Tapi PH Ray pun terknockdown. Air pun terknockdown. Bus pun harus terculik. Menyisakan seorang SPR Fan yang berada di area atas. Sorry teman-teman. Ini kita lihat di sini SPR Fan kau coba untuk cabut. Apakah akan naik ke arah atap harusnya? Oh, ternyata tidak teman-teman. Hanya berpindah sedikit ke arah kanan dan mereka harus takutan sedikit memang karena ada tim dari apa Siki dan V80 Makora dengan kawan di sini coba mengganggu pertarungan mereka setelah meratakan 1 tim dari Disa TR terusan. Sekarang berpindah ke arah rekan-rekan Baldi pun 1 orang terculik. Perangan terjadi Haruka terculik juga. Misalkan seorang cheat sendirian dan rata sudah di tangan dari Deskar tapi Deskar pun terknockdown juga. Ternyata ada 3 tim barusan. Tempat yang berbeda. Tapi untungnya seorang Deskaret ternyata masih survive. Bukan Deskaret barusan yang knockdown. 1 rekannya ternyata. Itu dia Karet. Coba untuk menunggu. Ini dia tim dari Min 18 TTPS yang barusan meratakan dari rekan-rekan Deskaret. Area depan. Tempat yang berbeda juga dari series base di sini dan kawan-kawan akan berpindah sedikit jauh nampaknya. Ada dari Yoshikazu dan kawan-kawan. Coba untuk bergerak sedikit demi sedikit masuk ke dalam zona aman di sini. Kita akan coba lihat karena kita sedang nge-lag teman-teman. Duh. Kenapa nih nge-lag nih? Aduh, hai. Karena kita coba cek services. Untung ada recordan ya. Karena kalau nungguin replay pasti nge-lag nih. Kenapa nih Yoshi? Lah, kirain aku yang nge-lag guys, ternyata Yoshi nge-lag anjay. Suaranya sih pun nge-lag. Kita akan berpindah ke arah Bru Astro Boy sini tempat yang berbeda. Untuk sniping terlebih dahulu mencari area apakah ada musuh di depan. Ternyata tidak ada. Hierarki pun juga tempat yang cukup jauh setelah mereka mengumpulkan pundi-pundi poin kill. Mereka sudah bersama-sama, sudah berkumpul dan bersatu. 4 poin kill berhasil didapatkan di awal match kedua, tapi Bro pun harus terculik dari tempat yang berbeda dengan gangguan. Nampaknya mereka dengan kawan akan coba untuk cabut saja terlebih dahulu karena memang agak sedikit merugikan barusan untuk rekan-rekan dari Yoshikazu. Yoshi nampaknya agak nge-lag nama teman-teman ya. Kita berpindah ke arah V1 Guster di sini. Coba untuk mengumpulkan info dulu. Manakah kira-kira player yang tadi berhasil menggunakan rekannya seorang Bru Astro Boy? 1 orang sudah terlihat coba untuk ditembakkan. Itu dia, tapi damage bukan damage pepeng. Dari sebelah kanan pun ada gangguan. Sudah terlihat 1 orang, tapi dari belakang akan harus membantu rekannya tersebut yang berada depan. Itu dia berhasil untuk diculik, tapi harus berhati-hati juga karena harusnya akan ada backupan dari rekannya. Ternyata tidak ada. Itu dia, benar saja ada backupan teman-teman ya. Kirain nggak ada loh. Ternyata coba untuk dilemparkan bom terlebih dahulu ke arah bawah. Gus CR di sini coba untuk memberikan kalau tapi di sebelah kanan tembakannya cukup sakit. Masih mendapatkan knockdown sampai karena ada backupan dari seorang APC Miracles. Ini dia kawan-kawan dari Vigo malah menguntungkan bagi mereka karena mereka sudah menculik 2 player. Tembakan diarahkan sebelah kiri. Itu dia knockdown ke arah Vesa ternyata di sini teman-teman. Tim dari Vesa
akan kesulitan kali ini. Kita coba berpindah ke arah face. Soyo Insan coba untuk cabut ke arah face. Coba kita bakal reviving karena masih ada bot maker yang cukup mengganggu memang ke arah rekan-rekan dari kawan-kawan Yoshikazu barusan, tapi tempat yang berbeda juga dari THT. Ray berhasil untuk diculik, entah dari tempat yang mana. Jaga cukup berdekatan nampaknya THT dengan kawan-kawan dari RFN di sini. 18 TTPS. Harus berhati-hati. Oh, si Rex, sorry teman-teman ya. Ya THT bener aja sih THT, apa bedanya coy. Tapi mereka cuma untuk memberikan tembakan agak sedikit dekat sih teman-teman. Hanya berjarak beberapa ratus meter saja di depan. Coba untuk dekat. Oh, nampaknya kawan-kawan sudah sadar. Kawan-kawan dari Mina 18 TP sudah sadar. Dekat mereka tadi ada satu tim yang melakukan lootingan, dia dari Riva EA. Tapi si Rex malah sedikit dekat. Harus berhati-hati si Rex, berdekatan dengan satu tim. Coba untuk mundur terlebih dahulu, pergi ke arah Fields. Walaupun Fields nampaknya tadi harusnya ada seorang Vesa tadi. RRQ pun juga. Saat kita lihat mereka saat ini ada daerah yang cukup jauh di area pertengahan. Apa yang kita coba buka zona. Oke, ini dia teman-teman. Dari zona kita lihat dari sebelah kanan agak cukup jauh memang dari mereka, mengarah ke arah Fields, dan ini menjadikan keuntungan bagi tim-tim yang di sekitar Fields tadi, seperti tim dari V1 Go, Yoshikazu dan kawan-kawan yang mereka gak berdekatan dengan zona, jadi tidak akan perlu terlalu jauh untuk berebut. Tapi Vesa pun juga berhasil melakukan reset di sini. Dekat mereka ada Phase 5 yang gimana? Harusnya zona akan mengarah ke dekat Phase 5 teman-teman. Ini sebuah ilmu ya di Phase 5 teman-teman. Perlu kalian ketahui, itu penanda bahwa zona hampir zona akhir akan berada di sekitar Phase 5 teman-teman. Tapi Elixir pun harus terkena knockdown. Kita akan coba lihat di sini kawan-kawan dari Vesa, satu player yang terculik. Coba untuk mempunyai koin terlebih dahulu tampaknya untuk melakukan reviving, karena Phase 5 tidak akan digunakan karena hanya satu player saya, tidak perlu Phase 5 memang harusnya. Phase 5 untuk reviving cukup banyak gunanya Phase 5 teman-teman ya. Di menandakan zona selanjutnya, harusnya zona selanjutnya akan tetap zona ketiga, sorry, akan masuk ke arah Phase 5 teman-teman. Ketika Phase 5 muncul, disitulah keuntungan bagi tim-tim yang di sekitar Phase 5 harusnya. Kita akan coba menunggu saja, karena tempat yang berbeda juga dari TMF dengan lawan di sini. Agak memang terpisah dari tim Vesa. Dari Apasiki juga berada di luar zona, mereka menunggu di daerah luar zona saja, tidak akan melakukan war, menunggu player-player. Tapi dari kawan-kawan Akeo TRX SK di sini tersisa Jalmi saja sendirian, karena Haji, Ogeduns dan Akeo pun terculik. Misalkan seorang Jalmi yang coba melakukan reviving, harusnya Jalmi akan coba ke arah mod house di sini untuk melakukan reviving karena rekan-rekannya, tapi RKZ di area yang berbeda. Cukup banyak tim yang agak terpisah sampai setelah peperangan, jadikan mereka agak sulit memang. Harus reset dan tidak akan ada peperangan harusnya sebelum zona menutup. Di saat seperti ini ada reviving dari seorang Itika ke sebuah revival di sini. Hanya skop-skop saja. Sebuah hal yang sebenarnya merugikan melakukan skop tersebut, karena bisa saja ada satu tim yang datang dan malahan kaget dari rekan-rekan Min 18 TTPS sini. Si Rex BSK kembali. 34 player malah bertambah bukannya berkurang teman-teman di sini. Kita lihat kembali dari Saraganta pun coba untuk masuk ke dalam zona aman terlebih dahulu. Tapi benarkah zona 3? Oh, ternyata tidak teman-teman. Satu hal yang berbeda ternyata. Zona selanjutnya tidak mengarah ke Phase 5 ternyata. Cukup jauh. Tembakan dari Yoshikazu diarahkan ke knockdown ke arah Villa Pusaka, tapi sebelah kiri Villa Pusaka pun ada satu player baru saja kita lihat, tapi tidak akan terlihat mungkin dari view Yoshikazu harusnya, karena memang cukup jauh. View pun kalian harus menggunakan grafik yang agak tinggi, karena memang rendernya tidak akan sampai harusnya. Dia bro.
Double kill. Sudah double kill, tidak dilakukan revive nampaknya memang karena gangguan dari seorang berusaha AFK Miracle pun berhasil mencuri satu player di tempat yang berbeda. Kita akan berpindah ke arah dia. Nampaknya ada bot mechanic yang akan harusnya ke tim Sirex BSK kalau tidak salah tadi teman-teman. Kita akan coba mencari tim dari Sirex BSK. Benarkah itu mereka? Ataukah bukan? Manakah Sirex teman-teman? Oh, Akeu dan kawan-kawan berhasil untuk reviving, tapi RRQ pun juga tersisa 3 orang ternyata. Masih ada reviving dari seorang Hairi. Manakah Sirex? Oh, ini dia Sirex teman-teman. Tapi tempat yang beda. RFN pun ternyata tersisa berdua dengan bot. Berhasil untuk menculik teman-teman dari XC Priakse di sini. Coba untuk dapat, tapi belum selesai melakukan looting 2 orang barusan. Sebuah momen yang cukup awkward. Mati konyol barusan rekan-rekan dari Sirex kah tadi siapa? Rekan-rekan dari mana tadi guys? Yang rata guys. Aduh. Tiba-tiba lupa anjir. Sorry. Salah nama anjay. Ini Sirex kita cari soalnya. Aduh. Nge-lag admin guys belum makan. Aduh. Sirex BSK kita lihat di sini. Tempat yang berbeda. Lucu juga tadi kalau ada replaynya. Kita lihat sana si SR Ganta pun harus terculik, Ray pun harus terculik juga. 2 player yang cukup jauh di belakang harus terculik. Ini dia. Benar saja RRQ mengganggu. Erdian pun berhasil untuk di take down. Tapi ada sebuah backupan masih bisa untuk di revive. Ada sebuah Skylar yang diarahkan akan menghancurkan global. Itu dia tembakan terus diarahkan tapi damage belum menghasilkan sama sekali. Cuma 1 knockdown ke arah RRQ Dolls. Berhasil untuk diculik dan di end begitu saja dan begitu mudah. 3 lawan 3 kah? Bagaimana barusan tapi tembakan yang kembali diarahkan ke arah Sirex. Walaupun Hari EE berhasil diculik di tangan seorang Rifai. Rifai coba untuk menembak tapi ada gangguan. Knockdown seorang Rifai. Ray pun THT Ray pun akan coba untuk membantu tapi tidak akan bisa bertahan itu lama karena memang ada gangguan dari sebelah kiri juga kita lihat. Itu dia. Seorang Ray terkena sebuah grenade karena depan ada Boko yang menandai dan harusnya akan disadari. Lemparan bom kembali masuk, kena sama sekali. Tidak ada pertahanan dan respect barusan. Akhirnya ada respect juga menggunakan Chrono. Coba untuk dihancurkan barusan sebuah Nero dari tim RRQ. Kembali diganggu dengan lemparan-lemparan Global Melter. Coba untuk ditembakkan, lemparkan saja THT. Knockdown terlalu berani. Panik atau bagaimana? Terbuka sekali dan akhirnya misalkan seorang Sirex BSK sendirian di arah atas. Itu dia berhasil knockdown seorang Ardian tapi di bawah. Sudah ada Yoshikatsu dan kawan-kawan yang akan menunggu. Pesa pun juga ternyata dari arah bawah akan mengganggu tim-tim RRQ yang barusan berperang. Kita akan mencari manakah tim RRQ, apakah sudah pulang teman-teman? Oh, ternyata masih ada 2 orang Ardian dan Hairi yang tidak disadari mereka dari sebelah bawah kanan Hairi di sini. Benar saya terkena tembakan barusan. Tidak sadar dan akhirnya harus terculik di tangan seorang Vesa Shoyo. Vesa mengganggu permainan dari tim RRQ. Ardian tersisa sendiri coba untuk melemparkan sebuah grenade ke atas, kena 57. Wow, grenade yang cukup baik tapi gangguan masih ada dari belakang. Dari seorang Sirex harusnya tadi ini dia akan menjadi kesulitan bagi tim RRQ karena tersisa sendirian. Seorang Ardian hanya akan mencoba menunggu keajaiban, menunggu apakah mereka bisa untuk survive ke hashtag yang aman di sini karena mereka sudah mengumpulkan 10 poin kill teman-teman. Ardian tersisa sendirian. Coba kita lihat dari SPR expansion ini terkena tembakan dari luar, masih bisa untuk mencuri satu player ke arah MF Rizky. Terus sebelah kanan atasnya ada satu player bersama tidak dideteksi atau bagaimana? Dia terlihat mungkin. Terseorang SPR Fan, kita lihat tempat yang berada Vesa Shoyo pun sudah berada cukup jauh. Ini dia dari tim Jalmi menunggu tim dari Yoshikatsu. Source-nya tembakan coba diarahkan ke rumah hijau karena mereka sama-sama kesulitan berada di luar zona, tapi mendapatkan kompon rumah di sini akan menjadi keuntungan bagi mereka. Siapakah yang akan keluar lebih dahulu, yang akan ditatak lebih dahulu? Kita lihat di sini dari Sirex BSK pun juga coba untuk mengumpulkan informasi terlebih dahulu karena sudah sadar nampaknya dari bawah ada 2 tim yang sedang berperang. Di sini Yoshikatsu pun 4 orang harusnya mereka unggul dalam peperangan di sini jika kita hitung dari player, tapi tembakan dengan charge belum sama sekali masuk damage dan P1 pun berhasil mendapatkan 1 player, tapi APK mereka knockdown bisa untuk di backup. Apakah masih bisa untuk di revive, tapi Sona cukup sakit. Masih ada Tifa barusan, ada Casey juga, itu dia gunanya Casey. Masih bisa untuk revive, masih bisa untuk survive. Dan Yoshikatsu dan kawan-kawan nampaknya bentar lagi akan mendapatkan buya. Terlihat apakah 2 player tersebut SPR Fan 1v1 terjadi, ternyata bukan 1v1. Berhasil menculik seorang AVC Miracles. 2 orang. Yoshikatsu kembali terculik. Keren sekali seorang Fan barusan. Itu dia magic trick.
1v1 kembali terjadi. Berhasil diculik, ternyata tidak. Tapi V1 pun buya untuk Vesa Soyo.